Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sebelum kita memulai materi kali ini, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang belum masuk? Ima. Kenapa Ima? Isan kenapa? Duh, kenapa ini? Kenapa? Ya Iman kenapa? Iman kenapa? Oh Imannya nggak beriman. Iman kalau tidak beriman itu gimana ya? Ada yang telat atau belum berangkat? Pak kamar mandi. Oh baik. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Benar sekali. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja? Ada yang masih ingat? Oh, masih jel? Kok sel sih? Kan materinya nggak sel. Kemarin kamu nggak berangkat ya? Oh, sudah melencong ini. Ya belajar kan? Oh, kelihatan memang. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Sebelumnya apa, Pak? Sebelumnya itu pengertian sama organ. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis peredaran darah besar dan kecil dan menjelaskan gangguan sistem peredaran darah. Langsung saja ke materi yang pertama, proses peredaran darah. Ada yang tahu apa itu proses peredaran darah? Mas Rizal, monggo. Apa itu proses peredaran darah? Peredaran darah. Ayo. Apa itu proses peredaran darah? Apa itu tertutup dan ganda? Apa yang maksud? Tertutup disebut karena tertutup atau tertutup? Dalam pembuluh. Dan disebut ganda karena dalam satu kali peredaran darah lewat jantung naik dua kali. Proses peredaran darah ada berapa? Apa saja? Nah, benar sekali. Jadi peredaran darah pada manusia disebut juga peredaran darah tertutup dan ganda. Nah, peredaran tertutup selalu mengalir di dalam pembuluh darah dan disebut ganda karena satu kali peredaran lengkap darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Apa? Yang mana? Ya enggak ada, ini kan pengertian. Kan belum ke jenisnya. Nah, selanjutnya kita ke peredaran darah kecil dan besar. Peredaran darah kecil itu apa? Ayo Mas Okta. Saya diam dulu. Ayo, Mas Okta, apa itu peredaran darah kecil? Alurnya yaitu sebagai seperti ada gambar di sini itu pertama yaitu ya ada bilik kanan ya, kemudian mengalir ke arteri pulmonalis, terus venus mengalir lagi ke serambi kiri kembali lagi ke bilik kanan. Terus sekali. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Alurnya itu dari bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke arteri pulmonalis ke paru-paru, paru-paru memompa ke vena pulmonalis, kemudian dialirkan ke serambi kiri. Nah, pada proses ini yang mengandung karbon dioksida dibawa ke paru-paru untuk ditukar menjadi oksigen. Setelah mendapat oksigen, darah kembali ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah peredaran darah besar. Monggo Mas Husni, apa itu peredaran darah besar? Besar adalah peredaran darah dari jantung dan kembali lagi ke jantung. Benar sekali.
bilik kiri, kiri dialirkan ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke vena cava, kemudian ke serambi kanan. Burung ya? Masa burung? Belum pakai kacamata itu berarti. Nah, sekali peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pada proses ini darah yang kayak oksigen diedarkan ke seluruh sel tubuh. Setelah oksigen digunakan, darah yang mengandung karbon dioksida kembali dialirkan ke jantung. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Apa itu anemia? Tias, apa itu anemia? Kekurangan darah putih. Darah putih Kekurangan darah merah. atau hemoglobin. Akibatnya Tubuh merasa lemas, sering sakit kepala, luka, dan mudah lelah. Betul sekali. Selanjutnya adalah hipertensi. Cindy, apa itu hipertensi? Kondisi Ya, kondisi darah lebih tinggi dari normal. Itu dapat menyebabkan apa? Kerusakan dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Benar sekali. Selanjutnya penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Apa itu penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis? Mas Rizal, apa itu penyumbatan pembuluh darah? Penyumbatan Ya, terjadi karena apa? terjadi karena penumpukan pada dinding pembuluh darah. Betul. Ini seperti gambar ini ya. Ini tuh pembuluh darah yang normal, ini yang pembuluh darah yang tersumbat. Ini tuh lemak ya. Selanjutnya ada penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner, Mbak Aula? Kok kayak es paneng dari tadi? Itu dapat menimbulkan apa? Nyeri dada dan berisiko menyebabkan gangguan jantung yang serius. Nah, kita bisa menghindari penyakit-penyakit ini dengan salah satunya yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi. Di sini siapa yang suka makan seblak? Wah, kalau bisa seminggu berapa kali Kak Salisa? Seminggu makan seblak berapa kali? Banyak kan ya? Lebih dari 7 kali. mengandung apa Pak? Seblak itu Pengaruhi daerah. Karena itu tidak sehat. Kenapa nggak sehat? Kami makan biasa. Itu tidak dijelaskan di materi ini ya. Karena ada selain seblak itu ada banyak makanan yang bergizi. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi dikurangi aja makanan seblaknya. Selanjutnya bisa diatasi dengan istirahat yang cukup. Di sini siapa yang sering begadang? Loh, begadang apa? Yang tugas. Loh, kan belum dikasih tugas. Jadi nanti Bapak ngurangi tugasnya biar tidak ada yang begadang. Selanjutnya bisa di sini ada yang merokok atau tidak? Tidak dong, kan masih kecil, masa udah merokok? Hobi. Iya, wah, nanti kamu bisa mergoki di kamar mandi. Oh, kayak kirain kamu ngintipin. Ya, kalau yang ngerokok itu sebaiknya diberhentikan saja karena kan kalian masih kecil, masa udah merokok. Ya. Kayaknya ada yang udah ngantuk ini. Sekarang kita SBM terlebih dahulu. Kita sambung apa ya?
Bapak kasih clue keliling dunia. Kita mulai ya. Hari ini Bapak di Depok. Besok Bapak kemana? Salah. 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 Clue-nya keliling dunia. Hari ini Ungaran benar. Hari ini selanjutnya hari ini Bapak di Nigeria. Kemarin Bapak di mana? Hah? India. Salah. Kan hari ini Bapak di Nigeria. Kemarin Bapak di mana? Oh, Israel. Salah. Uzbekistan benar. Selanjutnya hari ini Bapak di Amerika. Besok Bapak di mana? Hah? Kok Inggris? Dunia. Besok Bapak kemana? Betul. Betul. Udah ya, waktunya sangat terbatas. Nah, siapa yang bisa belum. Selanjutnya Bapak akan mengasih LKPD. Dikerjakan satu kelompok 3 orang ya. Yuk. Ini kok banyak banget sih Pak? Ya, satu kelompok 3 orang. Saya kasih waktu 1 menit ya. Apa sih Pak? Udah ya, cepat dikerjain biar cepat selesai. Oh, sudah ya? Ini sudah selesai. Sudah. Ya, sudah selesai. Terima kasih ya. Loh, kan udah selesai, udah selesai semua ini. Selanjutnya Bapak akan mengukur kemampuan kita yang udah belajar hari ini. Silakan di-scan untuk post hari ini. Udah. Ya, Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan ya. Soalnya gampang kok. Kelas 8 kalian itu. Kok kalian lupa sama kelas sendiri sih? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang biasanya nggak ada ya. Hari ini Bapaknya bokek. Nah, monggo masuk sini disimpulkan hari ini belajar apa aja. Tuh, kamu makan di kelas. Wah, kalian sekarang nyimpulin apa materi hari ini. Yuk, cepat. Simpulan pada materi. Materi siang apa ini? Ayo. Darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah dan mulai jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran lengkap. Proses peredaran darah terdiri atas peredaran darah kecil yang berfungsi menukar karbon dioksida dan oksigen dan dari paru-paru, serta peredaran darah besar yang mengedarkan oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh. Betul sekali. Terima kasih Pak Husni. Materi sudah tersampaikan semua. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.